menggelar sidang pra-peradilan dugaan pencabulan dan kekerasan terhadap anak antara pihak tersangka bernama Sutoro sebagai pekerja biasa atau kuli yang diduga melakukan pencabulan terhadap korban bernama Adinda Safitri berusia 14 tahun. Kuasa hukum pemohon tersangka Sutoro, Syamsul Jahidin, S.E.Kom.S. H.M. tegaskan pihaknya akan coba menggali peristiwa sedalam-dalamnya dan seluas-luasnya untuk keadilan di pokok perkara. Dan upaya hukum ini adalah untuk menentukan saat tidak penetapan tersangkanya. Tetapi majelis tadi berpendapat lain di dalam pokok perkaranya bahwa termohon mengajukan alat bukti yang sudah sesuai menurut putusan majelis hakim dan kita sama-sama dengar. Dan kami dari penasihat hukum atau dari kuasa hukum terduga tersangka ini menghormati putusan tersebut karena kita paham sekali karena bisa mereka membuat alat bukti dengan cepat. Pada dasarnya pra-peradilan ini bukan pokok perkara untuk pokok perkaranya. Nanti kami akan buktikan di pokok perkara. Adapun kenapa kami mengajukan pra-peradilan ini? Pertama karena sudah adanya surat perjanjian pernyataan perdamaian antara pihak pemohon dan termohon atau pelapor. Berarti restoratif justice ya? Tidak diberlakukan. Tidak diberlakukan. Restoratif justice tidak diberlakukan, restoratif justice tidak diberlakukan. Dan untuk di dalam surat pernyataan damai tersebut ada peristiwa yang dimana keluarga daripada pemohon dengan itikat baiknya sudah memberikan restitusi ganti senilai 30 juta rupiah terhadap keluarga daripada terduga korban. Artinya di situ sebenarnya sudah ada jalan kesepakatan pokok perdamaian dan pada dasarnya pelapornya ini atau terduga korbannya ini, terduga pelaku ini bukan dilaporkan dijemput oleh kepolisian, tetapi diantarkan oleh keluarga salah seorang yang ada di situ, itu yang termasuk keluarga daripada termohon. Menurut pengakuannya pada dasarnya dia ada salah satu oknum di rekan di angkatan darat dan itu kita tetap berproses di luar daripada pra-peradilan. Karena kita sama-sama mendengar dari putusannya ditolak secara keseluruhan bahwa penetapan tersangkanya sah di mata hukum menurut majelis hakim, maka kami akan hormati. Tapi kami akan nanti di pokok perkaranya kami akan coba menggali peristiwa yang sedalam-dalamnya dan seluas-luasnya untuk keadilan. Pada dasarnya kami selaku kuasa hukum bukan mau membela kesalahannya, tetapi kami membela hak hukumnya karena di situ ada rasa pertanggungjawaban dan ada itikat baik dan meluruskan peristiwanya tidak seperti itu yang terjadi. Oke, nah berarti langkah selanjutnya apa nih Pak? Ya. Langkah selanjutnya kita sudah disampaikan di sebelumnya oleh penyidik bahwa tetap lanjut ke sidang pokok perkaranya karena sudah naik tahap 2 menurut informasi di penyidik dari kuasa penyidik di sidang sebelumnya pada saat pembuktian dia sudah naik tahap 2 yang kita akan tunggu saja prosesnya nanti kita akan buktikan di pokok perkara saja. Jadi selanjutnya minggu depan. Informasi selanjutnya sih sekitar seminggu lagi dia pokok perkaranya atau dakwaan pembacaan dakwaan. Nanti kita informasi. Nama klien. Ya, nama kliennya Pak? Nama klien saya ini Sutoro. Sutoro ini sebagai jabatan dia hanya pekerja biasa, orang cilik, orang kecil. Orang cilik, orang tidak mampu. Yang diduga mencabul. Yang diduga pencabulan. Yang korbannya sendiri? Korbannya namanya Adinda Safitri. Pelapornya ini bukan ayah kandungnya. Tapi ayah sambungnya yang ada di ayah sambung menurut penyidik. Sampai saat ini kita belum pernah lihat apakah betul dia ada di kartu keluarga apakah tidak. Karena menurut perkataan penyidik itu sudah ada di kartu keluarga, tetapi itu kan nanti kita akan bantahkan di pokok perkaranya karena kalau dia masuk di kartu keluarga harus ada putusan pengadilan ketika dia mengangkat anak. Nah pada dasarnya, pada intinya nanti kita akan mencari fakta seluas-luasnya dan sedalam-dalamnya di pokok perkara. Maka itu kami menghormati putusan pra-peradilan. Kalau termohonnya sendiri siapa namanya? Termohonnya sendiri Pak Budi
Adinda Savitri yang diwakili oleh ayah angkatnya menurut keterangan penyidik, itu namanya Pak Sarwoto. Tadi Pak Sultan yang disampaikan di alat buktinya, tetapi di laporannya Pak Sarwoto. Nah, ini ada sedikit kejanggalan yang kita pun mau membuktikan karena itu data dimiliki internal kepolisian. Hingga saat ini pun inventarisnya, dompet, handphonenya masih disita oleh penyidik Di Jakarta Pusat ya Pak? di Jakarta Polres Metro Jakarta Pusat. Ya, kita harap sih kita masih berharap bahwa rekan-rekan kepolisian masih tegak lurus dalam penegakan hukum ini, bukan hanya karena mohon maaf karena tidak mampu. Saya waktu mendaftarkan permohonan pra peradilan ini, memang saya tidak pernah komunikasi dengan mereka sebelumnya. Karena saya anggap dan saya anggap bahwa itu adalah sebuah pokok perkara di kasus. Oke, nomor pokok perkaranya? Pokok perkara pra peradilan itu nomor 9. Nomor 9 pidana Pra-peradilan. Berarti udah ditahan ini Pak Suntoro Pak ya? Dia ditahan dari awal. Dari awal ditahan. Terdakwanya siapa aja Pak? Terdakwanya hanya satu. Pak Suntoro tadi. Tersangkanya satu. Dia kan naik tahap 2 baru minggu ini. Jadi baru status terdakwa. Masih menunggu ya Pak tahap 2 ya? Tahap 2. Oke. Nah, Sudah tahu hakim memutuskan bahwa administratif yang dilakukan oleh penyidik adalah benar. Ya, kita menghormati itu dan kita akan tetap berpegang teguh bahwa nanti di pokok perkaranya kita akan buktikan peristiwa itu benar. Pak, korbannya usianya berapa Pak? Korbannya menurut pengakuan berdasarkan kartu keluarga itu 14 tahun. 12 tahun ya. Menurut pernyataan. Berarti belum punya KTP ya korbannya? Ada saksi yang kami hadirkan di pra peradilan ini juga. Siapa namanya? Namanya Putri Amelia. Putri Amelia sebagai apa dia? Sebagai anak dari pekerja di situ juga yang melihat kejadian tersebut secara langsung, mengatakan jadi hubungan tersebut tidak dilakukan dengan paksaan. Artinya si terduga korban ini naik ke atas sendiri. Artinya ada hubungan suka di atas suka, walaupun masih di bawah umur, masih masalah pemerintahan. Dan karena ini belum kembali ke pokok perkaranya, jadi kami tidak bisa buktikan bahwa dia ada trauma. Karena kami belum pernah lihat visum et repertumnya. Pesumnya. Kami belum pernah Si dokternya, psikologi Pak ya. Psikologinya. Hingga saat ini terduga korban tidak pernah didampingi oleh LPSK. Dan saat ini dan menurut pernyataan daripada saksi Putri Amelia yang melihat secara langsung bahwa pada saat setelah kejadian tersebut di siang harinya dan sore harinya, mohon maaf tanda kutip, tertawa-tawa, tidak ada kejadian trauma. Kejadiannya siang hari? Kejadiannya siang hari. Di rumah korban apa di rumah? Bukan di rumah korban, tapi di tempat kerjanya pelaku dan di tempat kerjanya korban. Berarti 2 kali? 2 kali. Jadi di tempat yang sama, jadi di satu rumah yang dimiliki oleh pihak lain. Artinya dia bekerja, jadi sama-sama bekerja di situ. Sebagai kuli. Hanya pekerja biasa. Nah, korban ini sendiri sebagai apa dia? Menurut pengakuannya anak dari Sarwoto, tetapi aktualisasinya menurut pengakuan daripada Adinda Putri Amelia bahwa Adinda ini juga selain bekerja di situ, dia juga disekolahkan. Anak sampul. Bang, untuk hasil perapit hari ini berarti apa Bang? Hasil perapit ini Terakhir? Iya, ini putusannya. Putusan terakhir. Sudah permohonan kita ditolak. Ditolak berarti Bang. Karena administrasi termohon dapat menunjukkan administratif. Kembali kepada pokok pra peradilan ini hanya menunjukkan sisi administratif yang patut juga ya bisa saja dibuat yang mohon maaf ya bisa saja dibuat dengan cepat 1.000 satu hari satu malam. Karena teman-teman wartawan bisa menganalisa sendiri bahwa pelaporannya 1 Juli, penangkapannya 1 Juli, penetapan tersangkanya 1 Juli, visum et repertumnya 1 Juli. 1 Juli semua. Semuanya 1 Juli. Tahun 2 Juli ya. Tahun 2023 ini. Oke. Jadi 1 Juli. Ekspres banget Bang ya. Ekspres.